Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar di rumah bersama SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Sekolahnya para juara berakhlak Qur'ani. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 1. Silakan disimak dengan sungguh-sungguh. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Nah, manusia tumbuh dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua atau manula. Nah, pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang tidak dapat kembali ke asal. Contohnya, ketika manusia dilahirkan atau bayi lahir, berat badannya 3 kg dan tingginya 50 cm. Nah, ketika dia tumbuh menjadi anak-anak, maka tingginya berubah akan menjadi misalkan 100 cm dan beratnya bisa mencapai 30 kg. Nah, sedangkan perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Nah, perhatikan anak-anak. Di sini ada gambar seorang ibu sedang memberikan susu menggunakan dot kepada bayinya. Kenapa masih dipegang oleh ibunya? Karena di sini seorang anak bayi belum kuat untuk memegang botol susu tersebut. Ketika dewasa nanti, maka anak akan memegang botol susu dengan tangannya sendiri dengan mudah. Nah, itulah yang dinamakan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui gerakan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Nah, sekarang coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut ini. Pertama, lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. Kedua, lakukan gerakan lemah seperti orang memegang kapas. Nah, dapatkah kamu merasakan perbedaan dari kedua gerakan tersebut? Coba, ya, aku bisa membedakan keduanya. Saat aku mendorong meja terasa berat dan saat aku memegang kapas terasa ringan. Nah, sekarang mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Ayo menari, gerakan kuat dan gerakan lemah. Anak-anak, silakan menyimak gerakan tari berikut ini dan mempraktekannya di rumah. Kita akan belajar 6 gerakan tari. Nah, gerakan tari yang pertama adalah mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Lakukan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Perhatikan contoh gambar berikut ini. Pertama, angkat tangan kanannya, lalu turunkan dan angkat tangan kirinya. Lakukan seperti ini bergantian, hitung sampai 8 kali. Lalu, gerakan tari yang kedua. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Lakukan dengan perlahan. Perhatikan contoh gambar berikut ini. Lihat anak-anak,
Jadi, kedua tangannya diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Lakukan seperti contoh ya nak. Hitung 1 sampai 8 kali. Gerakan yang ketiga yaitu rentangkan kedua tangan ke samping. Lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Perhatikan contohnya ya nak. Rentangkan kedua tangan, lalu bengkokkan seperti huruf U. Ayo kita lihat contohnya. Rentangkan, bengkokkan, rentangkan, bengkokkan. Hitung 1 sampai 8 kali ya nak. Selanjutnya gerakan keempat. Gerakan memutar pergelangan tangan. Lakukan secara perlahan. Mari kita lihat contohnya. Nah, perhatikan contohnya. Kita rentangkan kedua tangan, lalu putar pergelangan tangan secara perlahan. Mari kita lakukan. Hitung dari hitungan 1 sampai 8. Gerakan yang kelima yaitu mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Mari kita lihat contohnya. Acungkan kedua tangan, lalu balikan telapak tangan. Perhatikan contohnya ya nak. Lalu ikuti. Mari kita lihat. Buka tutup, buka tutup. Lakukan secara perlahan ya nak. Hitung dari 1 sampai 8. Gerakan terakhir yaitu gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Lakukan dengan kuat dan dengan lemah. Perhatikan contohnya. Kalian dapat membuat variasi tepuk tangan. Contohnya, bertepuk tangan dengan 1 jari, menggunakan 2 jari, lalu 3 jari, dan 4 jari. Yang terakhir menggunakan 5 jari dengan tepuk tangan yang lebih kuat. Nah, sekarang mari kita coba semua gerakan. Kita gunakan musik agar lebih menarik. Buatlah video 6 gerakan menari lalu kirimkan ke ibu guru ya nak. Selamat berlatih. Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan, lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Pada saat kelas 1 dan 2 angkanya masih sederhana. Nah, pada saat kelas 3 ini mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Perhatikan ya anak-anak, contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Contohnya yang pertama adalah 2653 ditambah 3302. Nah, kita buat susun bawah agar lebih mudah. Kita tulis 2653 di atas dan 3302 di bawah.
Penjumlahan susun bawah, angkanya harus diletakkan sejajar, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Kita mulai hitung dari angka yang paling belakang atau angka satuan. 3 ditambah 2 sama dengan 5, 5 tambah 0 sama dengan 5, 6 ditambah 3 sama dengan 9, dan 2 ditambah 3 sama dengan berapa anak-anak? Ya, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5.955. Paham anak-anak? Nah, untuk mengetahui kalian paham atau tidaknya, kerjakan latihan berikut ini. Kerjakan di buku tema, lalu difoto dan dikirim ke ibu guru. Ibu tunggu ya. Selanjutnya, kita belajar contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Perhatikan dengan sungguh-sungguh ya nak. 1.200 ditambah dengan 2.900. Bagaimana ya caranya? Caranya sama seperti tadi, angkanya disejajarkan dengan nilai tempatnya. Kita mulai dari satuan, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 2 ditambah 9 sama dengan berapa anak-anak? Ya, 2 ditambah 9 sama dengan 11. Nah, 11 angkanya ada 2. Lalu kita cukup menuliskan angka satuannya saja di sini. Jadi angka satuannya 1. Nah, lalu angka yang depannya atau puluhannya di mana, Bu? Kita simpan di atas angka ribuannya atau angka depannya. Jadi kita jumlahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya 1.200 ditambah 2.900 adalah 4.100. Nah, inilah yang dinamakan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Sekarang coba anak-anak kerjakan latihan berikut ini. Setelah selesai, difoto lalu dikirimkan ke WA ibu guru ya nak. Selamat mencoba. Semangat belajar. Jika belum paham, boleh ditanyakan lagi ke ibu atau mengulang-ulang kembali videonya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.